Berdiri. Berdiri. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Ada yang tidak sekolah hari ini? Semuanya hadir ya? Aku absen dulu ya. Pande? Penan? Re? Mesia? Farel? Naca? Ica? Abi? Dinda? Wahyu? Lana? Dan Kimi? Baiklah anak-anak, setelah Pak Guru absen, semuanya hadir. Dan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, agar pembelajaran hari ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, setelah berdoa, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran utama, Pak Guru ingin bertanya kepada anak-anak semua mengenai langkah-langkah apa yang kalian lakukan sebelum sampai ke sekolah. Dari pertama itu, di rumah kalian ngapain? Sampai ke sekolah itu ngapain? Apa sih langkah-langkahnya? Ada yang mau mencoba? Ya, silakan Renan. Saya pertama bangun tidur. Pertama, bangun? Ya, bangun tidur. Setelah itu, apain Renan? Merapikan kamar. Merapikan tempat tidur. Setelah itu, Kamar mandi untuk mandi. mandi. Kemudian, Menggunakan pakaian sekolah. mengenakan seragam sekolah ya. Kemudian, sarapan. Setelah itu, memakai sepatu. Kemudian, ya, terakhir berangkat ke sekolah. Baiklah, anak-anak. Jadi ini adalah susunan langkah-langkah yang dilakukan oleh teman kalian dari bangun tidur sampai ke sekolah. Jadi susunan langkah-langkah inilah yang disebut dengan berpikir algoritma atau algoritmi. Ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran kita hari ini adalah memahami konsep atau makna berpikir algoritmik untuk menyelesaikan suatu masalah secara logis. Tujuan yang kedua, itu diharapkan bahwa anak-anak mampu menyusun langkah-langkah logis atau algoritma dalam menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Baiklah anak-anak, supaya kita belajarnya lebih semangat, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ya, gimana? Setuju semuanya? Setuju. Nah, kalau setuju semuanya, silakan berdiri dulu. Kita akan segera mulai ice breaking. Ya. Nah, kita sudah melakukan ice breaking ya anak-anak. Gimana? Sekarang apakah kalian semua sudah tambah semangat untuk belajarnya hari ini? Sudah ya?
Nah, sekarang mari kita belajar ke pembelajaran utamanya. Ya, siapkan buku dan pulpennya. Anak bisa mencatat apa yang Pak Guru terangkan. Nah, seperti di awal tadi, bahwa kali ini kita akan belajar mengenai salah satu prinsip berpikir komputasional. Ya, yaitu mengenai algorithmic thinking. Nah, sebelumnya anak-anak sudah pernah dengar nggak apa itu algorithmic thinking? Ada yang tahu? Abi, belum pernah dengar atau sudah? Putra, sudah pernah dengar mengenai algorithmic thinking? Belum ya? Nah, tadi waktu di awal Pak Guru kan sempat nanya ke teman kalian, yaitu dijawab oleh Renan ya, mengenai langkah-langkah apa yang dia lakukan dari bangun tidur sampai ke sekolah. Jadi, itu yang dimaksud dengan algorithmic thinking anak-anak. Nah, ini dia. Seperti yang kalian lihat di papan ini, ya, yang dimaksud dengan berpikir algoritmik atau algoritma ini adalah suatu kemampuan berpikir, ya, di mana kalian itu bisa menyusun urutan langkah-langkah yang logis dan teratur untuk menyelesaikan suatu masalah yang kalian hadapi. Ya, jadi kalian harus camkan itu di benak kalian bahwa algoritmik itu adalah urutan langkah-langkah secara beraturannya. Pertama ngapain, kedua ngapain, ketiga ngapain, dan seterusnya. Itu yang disebut dengan algoritmik anak-anak ya. Kita buat sederhana pemahamannya. Selanjutnya, berpikir algoritmik ini pasti kalian perlukan, khususnya dalam menyelesaikan masalah sehari-hari. Ya, seperti contohnya ketika kalian membuat mie instan. Pasti ada langkah-langkahnya kan? Tidak mungkin kalian sembarangan, nggak mungkin kalian langsung mie-nya nggak dibuka, langsung kalian celupin ke air panas, kan nggak mungkin. Pasti langkah-langkahnya itu ada dia. Pertama pasti kalian harus membuka bungkusnya terlebih dahulu, kemudian menghangatkan airnya, dan seterusnya. Ya, jadi konsep berpikir algoritmik ini sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Ya. Nah, kemudian ada pertanyaan mengenai kenapa sih konsep berpikir algoritmik atau algorithmic thinking ini penting. Nah, jadi satu alasan utama mengapa kalian perlu mengetahui dan memahami konsep berpikir algoritmik ini adalah karena konsep berpikir seperti ini itu dapat membantu kalian untuk menyelesaikan masalah atau tantangan yang kalian hadapi dalam kehidupan sehari-harinya. Ya. Next. Nah, di sini kita perlu ketahui anak-anak bahwa konsep berpikir algoritmik itu pasti juga mempunyai yang namanya ciri-cirinya. Ya, ciri-ciri yang pertama dari konsep berpikir algoritmik itu adalah dia memiliki langkah-langkah yang jelas. Ya, maksudnya jelas di sini adalah langkah-langkah yang dilakukan itu bisa dimengerti atau dipahami dengan mudah. Ciri-ciri yang kedua itu adalah teratur dan berurutan. Jadi konsep berpikir algoritmik itu dia erat kaitannya dengan keteraturan dan berurutan. Tidak boleh terbalik. Kenapa begitu? Seperti contohnya anak-anak, ketika kalian ingin memainkan suatu mainan ya, misalnya kalian beli mainan yang menggunakan baterai, langkah pertama yang kalian harus lakukan supaya mainan itu berfungsi adalah kalian harus mengisikan atau memasang baterai tersebut kepada mainannya kan, baru dia bisa bergerak. Ya, tapi kalau kalian langsung memencet tombol on tanpa memasukkan baterainya, apakah mainan tersebut bisa berfungsi dengan baik? Tidak kan, pasti dia nggak mau hidup ya, nggak bisa dimainin. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan
ciri-ciri keteraturan dan berurutan. Yang pertama, kalian harus masukkan baterainya dulu. Setelah masukkan baterai, baru hidupkan tombol on-nya. Dan kemudian mainan tersebut bisa digunakan. Ya. Kemudian, yang ciri-ciri berikutnya adalah dia harus logis, anak-anak. Logis di sini. Pernah dengar kata logis tidak? Pernah? Atau belum pernah? Dinda, pernah dengar kata logis? Ray, Kimi. Jadi, logis di sini artinya adalah masuk akal. Ya, masuk akal nggak nih? Langkah-langkahnya. Ya, misalnya kalian ingin menyikat gigi, tapi dalam langkah pertama kalian tulis adalah memotong kuku. Masuk akal nggak langkahnya itu? Enggak kan? Kalau sikat gigi ya pasti menggunakan pasta, nggak ada kaitannya dengan potong kuku. Jadi itu langkah-langkah dalam berpikir algoritmik itu harus masuk akal, anak-anak ya. Yang ciri-ciri berikutnya adalah dia bersifat pasti, anak-anak. Artinya jika langkah-langkah tersebut diulangi secara terus-menerus, kemungkinan besar hasilnya akan sama. Ya. Nah, selain ciri-cirinya, di sini juga anak-anak harus paham mengenai komponen berpikir algoritmik. Ada 3 komponen, anak-anak. Yang pertama itu disebut dengan urutan atau sequence. Di urutan atau sequence ini artinya adalah menyusun langkah secara berurutan dari awal sampai akhir. Ya, seperti contohnya kalian ketika menyikat gigi. Pasti kalian ambil sikatnya dulu, kemudian kedua memberi atau mengolesi sikat giginya dengan pasta gigi. Kemudian yang ketiga gosok giginya, dan yang terakhir adalah berkumur. Maka langkah-langkah menyikat gigi itu selesai. Nah, jadi langkah-langkah tersebutlah sebenarnya disebut dengan sequence atau berurutan. Kemudian komponen yang kedua dari berpikir algoritmik itu ada yang namanya pengulangan. Ya, pengulangan atau loop istilahnya. Pengulangan atau loop itu adalah di mana langkah tertentu itu dilakukan lebih dari sekali atau 2 kali. Contohnya, ketika kalian menggosok gigi di pinggir atau gigi di atas atau di bawah, pasti kalian menggosoknya pasti lebih dari 2 kali kan. Kalau sekali kan pasti kurang bersih hasilnya ya. Nah, itulah disebut dengan loop ya. Contoh sikat gigi ini, kalian menggosok berulang-ulang gigi kalian. Misalnya sebanyak 4 kali atau 5 kali atau 8 kali, itu namanya loop. Ya, jadi loop itu adalah kegiatan atau langkah yang dilakukan berulang kali. Kemudian komponen yang ketiga, ada yang namanya pilihan atau decision. Di sini, pilihannya hanya memilih langkah sesuai dengan kondisi yang ada. Contohnya, jika lampunya mati dan kalian ingin terang, maka kalian harus menekan saklarnya, tombol on, hidup dah dia. Tapi kalau lampunya terang dan kalian ingin gelap, maka kalian harus tekan saklarnya atau tekan tombol off, maka ruangan menjadi gelap. Itu namanya pilihan atau decision. Ya. Nah, seperti yang kalian lihat di depan ini, itu adalah contoh berpikir algoritmik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, ini Pak Guru ambil contohnya ketika kalian membuat teh manis. Langkah-langkah yang pertama itu adalah kalian pasti ambil gelas, kemudian masukkan gula, kemudian tuang air panas, kemudian aduk hingga larut, dan yang terakhir adalah tehnya siap diminum. Ya. Nah, anak-anak, demikian penjelasan mengenai konsep berpikir algoritmik. Sekarang, apakah ada yang ingin anak-anak tanyakan mengenai konsep berpikir algoritmik ini? Ya, Naca, silakan bertanya. Algoritmik itu kenapa sih langkah-langkahnya enggak diacak-acak?
Ya, bagus pertanyaannya, Naca. Ini teman kalian bertanya, bagus ya pertanyaannya. Kenapa berpikir algoritmik itu harus dilakukan secara berurutan? Kenapa nggak diacak? Itu sebenarnya jawabannya adalah supaya tujuan atau masalah yang kalian hadapi itu dapat terselesaikan dengan baik dan benar. Seperti contohnya nih, Naca. Kalau kamu beli komputer baru, dan kamu ingin memakainya, langkah pertama itu pasti kamu harus mencolokkan kabelnya itu ke stop kontaknya. Baru komputernya bisa hidup. Kalau hidup, kamu bisa pakai download game atau pakai aktivitas lainnya. Tapi, misal kalau kamu baru beli tanpa dicolokkan ke stop kontak atau ke aliran listrik, apakah komputernya bisa hidup? Nggak bisa kan? Pasti dia tidak akan berfungsi. Jadi itu harus kita laksanakan sesuai dengan langkah-langkahnya agar tujuan yang kita inginkan itu dapat tercapai. Gimana anak-anak? Paham dengan penjelasan yang Pak Guru sampaikan? Nah, anak-anak, setelah kalian mendengarkan dan memahami apa yang Pak Guru jelaskan mengenai prinsip berpikir algoritmik ini, Pak Guru minta kalian untuk membagi diri menjadi 3 kelompok karena akan ada tugas atau hal-hal yang Pak Guru berikan untuk kalian kerjakan secara berkelompok. Silakan dibagi dirinya, Nana. Nah, Nana, apa kalian sudah mendapatkan kelompoknya? Saya. Semua sudah ada 3 kelompok ya. Jadi Pak Guru bagi ya nomor urutnya. Untuk yang di sebelah sini itu kelompok 1, sebelah sini kelompok 2, dan yang di sebelah sini kelompok 3. Jadi untuk tugas kelompok yang harus kalian kerjakan itu Pak Guru sudah kirimkan ya ke grup kelasnya. Apakah sudah dibuka anak-anak? Sudah dilihat? Dah ya. Nah, sekarang Pak Guru jelaskan tugasnya anak-anak. Dengarkan dulu semuanya. Jadi, untuk tugas berkelompok yang harus kalian lakukanlah, kelompok 1 itu tugasnya adalah kalian harus menyusun langkah-langkah cara memakai sepatu. Ya, itu untuk kelompok 1. Langsung saja kerjakan di sini di Google Doc-nya ya. Untuk kelompok 2 itu mendapatkan tugas untuk membuat langkah-langkah cara menyikat gigi. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Silakan langsung dibuat di Google Doc-nya. Pastikan langkah urutannya itu benar. Kemudian kelompok ketiga, kelompok yang terakhir. Kelompok yang ketiga itu kalian mendapatkan tugas untuk menulis langkah-langkah cara mencuci tangan yang benar. Ya, silakan anak-anak kerjakan secara berkelompok. Pastikan apa yang Pak Guru sampaikan tadi mengenai penjelasan berpikir algoritmik dapat kalian terapkan dalam tugas ini. Ya, apakah sudah paham mengenai tugasnya, anak? Sudah. Gimana nih kelompok 1? Bisa ngerjain? Bisa, Pak. Ada kesusahan? Nah, semuanya aktif kan? Ya, bagus. Nah, anak-anak semuanya, apa kalian sudah selesai mengerjakan tugasnya? Sudah ya. Nah, sekarang Pak Guru minta kalian untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Ya, dimulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju ke depan, presentasikan hasilnya. Silakan berdiri yang rapi ya. Yang lainnya mohon diperhatikan temannya. Nah, kelompok 1, silakan kalian presentasikan hasil. Cara memakai sepatu.
1. Ambil kaos kaki. 2. Pakai kaos kaki di kedua kaki. 3. Ambil sepatu kanan dan kiri. 4. Masukkan kaki ke dalam sepatu. 5. Rapikan posisi sepatu agar nyaman. 6. Ikat tali sepatu dengan benar. 7. Cek kembali apakah sepatu sudah terpasang rapi. Baik, bisa jadi nomor 1. Untuk kelompok yang baik, apakah ada Cek. pertanyaan sekarang atas jawaban dari kelompok 1? Tidak. Tidak ada. Kalau tidak, kelompok 1 silakan kembali ke bangkunya. Dengan anak. Nah, baik anak-anak, setelah kelompok 1 kita lanjutkan ke kelompok 2. Kelompok 2 siap? Siap. Silakan maju ke depan presentasikan jawabannya. Berdiri yang rapi ya. Siapa yang ingin menjadi pembicaranya? Renan. Nah, sekarang kita ke kelompok 3. Kelompok terakhir ya, mendapat bagian cara mencuci tangan yang benar. Untuk kelompok 3, apa sudah siap? Siap. Silakan ke depan. Yang pertama, basahi tangan dengan air yang bersih. 2. Tuangkan sabun secukupnya. 3. Gosok telapak tangan secara merata. 4. Gosok punggung tangan kanan dan kiri. 5. Gosok sela-sela jari. 6. Gosok bagian dalam jari sampai ujung-ujung jari ke telapak tangan. 7. Gosok ibu jari kanan dan kiri. 8. Gosok kuku dan ujung jari di telapak tangan. Dan yang terakhir, bilas tangannya dengan bersih. Terus, kelompok 3. Kita beri kelas untuk kelompok 3 ya. Baiklah anak-anak, setelah kita melakukan tugas secara berkelompok, kali ini Pak Guru ada kuis ya. Jumlah kuisnya itu 10 soal. Jadi kalian bisa buka kuisnya ini di link yang sudah Pak Guru kirim ke grup kelas kalian. Ya, ini bertujuan untuk mengetes sejauh mana pemahaman kalian, terutama dalam membuat langkah-langkah atau susunan cara untuk menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Ya, dalam konteks berpikir algoritmik. Jadi ini ada 10 ya. Silakan, ini tugasnya kalian kerjakan sekarang. Itu tugasnya individu. Ya. Nah, anak-anak, kalian semuanya sudah mengerjakan 10 soal yang ada di word wall tersebut. Ya. Jadi itu dia contoh berpikir algoritmik dalam kehidupan sehari-hari. Di soal-soal yang tadi Pak Guru berikan yang ada di word wall itu adalah untuk mengetes kemampuan kalian, ya, pemahaman kalian terhadap langkah-langkah yang baik untuk dilakukan dalam melakukan sesuatu. Ya, apakah sudah berurutan atau tidak. Dan hasilnya yang Pak Guru lihat tadi itu sudah cukup bagus ya, anak-anak ya. Kalian sudah memahami arti dari menyusun langkah-langkah untuk melakukan sesuatu ataupun memecahkan masalah. Ya, nah seperti pada saat kalian menulis word wall tadi, pasti ada yang salah jawabnya kan? Biasanya jawaban yang salah itu terjadi karena langkah-langkahnya tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya, sehingga kemudian tidak sesuai dengan langkah yang seharusnya, maka jawaban atau tujuan yang ingin dicapai pun tidak akan berhasil terwujud. Nah, yang terakhir anak-anak, untuk untuk mengukur pemahaman kalian secara keseluruhan terhadap berpikir komputasional, khususnya prinsip berpikir algoritmik, ini Pak Guru ada 10 soal lagi
di word wall yang harus kalian kerjakan. Nah, baik anak-anak, sebelum kalian mengerjakan tes terakhir untuk pembelajaran hari ini, untuk menguji pemahaman kalian, seberapa jauh sudah paham akan konsep berpikir algoritmik ini, Pak Guru mau tanya nih, kalian masih semangat nih? Masih semangat atau tidak? Guru tes ya. Selamat pagi. Selamat pagi. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, anak. Jadi, oke, masih segar ya. Jadi, tesnya ini sudah Pak Guru kirim ke grup. Silakan kalian kerjakan sendiri. Nanti hasilnya Pak Guru akan lihat seberapa jauh kalian memahami materi ini dan akan Pak Guru gunakan sebagai bahan evaluasi ya untuk pembelajaran selanjutnya. Silakan anak-anak dikerjakan. Nah, anak-anak, kalian sudah selesai mengerjakan kuis maupun tes yang ada di word wall ini. Guru mau tanya, gimana perasaan kalian setelah mengerjakan soal-soal yang ada di word wall tersebut? Nah, gampang nggak dimengerti? Kalian tertarik menggunakan word wall ini? Tertarik, ya. Menjadi lebih paham materinya? Ya, lebih paham ya. Nah, sekarang Pak Guru mau tanya satu hal lagi, anak-anak. Apa yang terjadi kalau kita melakukan sesuatu namun tidak sesuai dengan langkah-langkahnya atau tidak berurutan? Ada yang bisa? Ya, Ray Musaim ya? Agar tujuan tidak tercapai. Ya, kalau kita tidak berurutan lakukan langkah-langkahnya, pasti tujuannya tidak tercapai atau masalah yang kita hadapi tidak terpecahkan. Nah, baik anak-anak. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Pak Guru ingin menanyakan kembali, adakah di antara kalian yang bisa merangkum atau merefleksi apa yang telah kita pelajari hari ini? Yang bisa? Ya, Renan. Silakan Renan. Hari ini saya mempelajari tentang berpikir algoritmatik dengan cara menyusun langkah-langkah dengan berurutan. Contohnya memasak membuat teh menggunakan laptop. Ya, bagus Renan. Nah, anak-anak, gimana perasaan kalian setelah mempelajari berpikir secara algoritmik ini? Gimana perasaannya, anak-anak? Senang. Menyenangkan ya. Nah, anak, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, sebagai bahan untuk penguatan terhadap materi ini, Pak Guru akan berikan kalian tugas di rumah atau PR, yaitu untuk membuat langkah-langkah mengenai satu kegiatan sehari-hari. Ya, misalnya kalian berkebun, langkah-langkahnya gimana? Buat di buku tulisnya, dipresentasikan minggu depan. Paham mengenai tugasnya, anak-anak? Ya, Gus. Sekarang, karena kita awali pembelajaran hari ini dengan doa, mari kita tutup juga dengan doa. Ambil sikap yang baik dan benar. Kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, karena pembelajaran hari ini telah berjalan dengan baik dan lancar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kelasnya? Berdiri. Orang santi. Om santi 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 om. Om santi 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 om. Siapa anak?